depan, yaitu dalam RKT. Tadi SNP-nya standar isi. Identifikasinya tadi adalah kepemimpinan instruksional D3. Akar masalahnya level 2, yaitu D32 pengelolaan kurikulum. Kemudian kegiatan benahi ini juga bisa kita lihat di rekomendasi keseluruhan maupun rekomendasi prioritas yang ada di rapor pendidikan Bapak Ibu. Rapor pendidikan itu karena sheet 1 panduan ya. Sheet 2 adalah laporan. Sheet 3 rekomendasi. Yang itu Bapak Ibu ya. Terakhir sheet-nya adalah RKAS. Nah, kegiatan benihnya bisa ngambil dari sana. Itu adalah aktivitas peningkatan kemampuan kepala sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan dan pengelolaan kurikulum sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Jadi tujuan utamanya aktivitas untuk pengembangan kurikulum yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Tidak hanya prosesnya saja, tetapi juga hasil belajarnya. Kemudian pada penjelasan implementasi kegiatan, ini ada di subprogram. Kalau pada kode referensi Arkas ada di subprogram. Apa? Yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ya, kita milih situ. Yang berbunyi di situ kegiatannya adalah penyusunan kurikulum. Nah, karena ini ada kode di Arkasnya sesuai dengan kode referensi Arkas yaitu 02, 03, 01. Ini mengandung arti Bapak Ibu 02 itu adalah standar isi ya. Dan 03 itu sub kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstra itu masuk pada urutan ketiga. 01 yaitu kegiatannya di pertama pada sub kegiatan ini adalah penyusunan kurikulum. Sehingga 02, 03, 01 itu adalah kode kegiatan untuk penyusunan kurikulum. Artinya bahwa kegiatan ini boleh dibiayai di Arkas melalui dana BOSP. Apakah di RKT itu hanya yang masuk Arkas saja? Tidak, Bapak Ibu. Arkas itu digunakan untuk aplikasi membantu RKAS supaya bisa masuk dan bisa dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Ini berbeda dengan kode rekening. Sekali lagi, dalam penyusunan kurikulum nanti berikutnya ya di RKAS. Oke, kemudian yang tidak, nah ini apakah kegiatan membutuhkan biaya? Kalau yang ada kodenya berarti iya. Yang tidak, apakah ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler itu yang tidak dibiayai? Ada, Bapak Ibu. Contoh pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum pada pelaksanaan ekstrakurikuler secara bertahap. Ini biasanya tidak ada biayanya ya, boleh. Tidak ada. Jadi dipantau apakah ekstranya sudah berlangsung dengan efektif efisien. Tidak ya, apa hanya guyon-guyon saja, tidak sesuai program. Nah ini bisa kepala sekolah atau kepala sekolah menunjuk tim pemantauan. Nah, ini biasanya tidak dibiayai karena tempatnya ada di sekolah. Ya, jadi ini tidak. Jadi di RKT intinya ada yang dibiayai yang nantinya akan masuk RKAS dan ada yang tidak. Ya, yang tidak ini tentu saya yakin bagi sekolah yang sumber dayanya pas-pasan, maka kegiatan banyak yang gratisan atau tidak dibiayai. Tetapi biasanya implementasinya ada semua, tapi tidak pernah masuk di RKT. Ya, tidak pernah masuk ada di rencana kegiatan tahunan. Padahal semuanya itu loh sudah dilaksanakan mulai dari bagaimana anak masuk menjadi guru piket menyambut, tapi dokumen sebagai dasar hukum atau acuan atau pedoman yang disebut dengan standar mutu itu belum sampai tertuliskan. Padahal tempatnya ada di RKT. Karena mau dimasukkan kurikulum ya nggak bisa. Gitu kan ya. Ya maksudnya di rencana kegiatan karena itu kegiatan ya, di luar pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Nah, dari sini yang iya ini jadi kegiatan yang membutuhkan biaya, iya ada kode arkasnya, maka diimpor gitu ya, diimpor ke RKAS Bapak Ibu. Nah, diimpor ke RKAS. Nama SNP-nya standar isi.
kegiatan benahi tinggal copy paste dari RKT tadi. Apakah harus sama? Iya, wong ini implementasi dari KT tadi Bapak Ibu. Penjelasan implementasinya pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, jadi penjelasan implementasi ini kalau di kode referensi Arkas itu ada di sub kegiatan. Ya. Kemudian kode Arkasnya ketemu, tadi sudah 02, 03, 01, maka kegiatan Arkasnya adalah penyusunan kurikulum. Nah, sekarang kalau ini sudah pembiayaannya, kode kegiatan Arkasnya adalah penyusunan kurikulum. Bulan dianggarkan Juli. Kita ingat bahwa tahapan di dalam pelaksanaan Arkas itu ada tiga. Tahap satu itu untuk Januari sampai April. Kemudian tahap dua itu April, Mei, Juni, Juli. Ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus. Kemudian sisanya di tahapan yang ketiga. Ini Bapak Ibu. Juli berarti nanti jelas ada di tahap dua. Usulan kegiatan. Ini uraian kegiatannya di Arkas, banner jelas. Jumlahnya 12 meter. Ini meter persegi maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, 12 meter persegi itu kan umum. Ruangan itu biasanya 6 meter, kemudian tingginya banner 2 meter, sehingga full gitu ya. Untuk spot foto juga bagus, dan itu kan tidak hanya 1 kali 4. Biasanya gitu, 1 kali 4 nyelirit gitu aja ya. Untuk foto kurang bagus. Gitu. Maka ini menganggarkan 12 meter persegi, harga satuannya 25.000. Kita ingat harga satuan ini mengambil dari SHS kabupaten kota masing-masing yang ditetapkan oleh bupati bagi kabupaten dan ditetapkan setiap tahun oleh wali kota bagi yang kota. Nah, ini tidak sama Bapak Ibu, tergantung pada kondisi kabupaten kotanya. Sehingga harga satuannya ini misalkan 25.000, tapi ini beracuan tidak boleh lebih. Jadi ini harga eceran tertinggi HET Bapak Ibu di dalam SHS itu. 20.000 boleh, 26.000 tidak boleh Bapak Ibu. Ya, misalkan ditetapkan 25.000, sudah mau 25.000 atau 20.000 silakan. Tapi jangan sampai 26.000 karena ada HET yang ada di SHS. Standar harga satuan. Itu ditetapkan oleh bupati maupun wali kota setiap tahun. Jadi yang tahun 2025 ini menggunakan yang tahun 2024. Kemudian nanti ada lagi untuk 2026, 2025. Kemudian kalau jumlahnya 12 meter persegi, satuannya 25.000, maka totalnya 300.000. Sumber anggarannya BOSP. Makanan dan minuman 30 box. Ya, 30 box. Berarti guru dan PU-nya di SD itu ada 30. Maka 25.000 kalau makan, dan kue kotak 15.000. Sehingga di total ada 750.000 untuk makan minum, dan kue kotaknya 450.000. Kemudian untuk honorarium sumber, narasumber, itu 4 orang hari. Ya, ini. Jadi per hari 4 orang 450, berarti narasumber yang memang eselon 3 ke bawah atau narasumber yang punya keahlian gitu ya. Kemudian ada honorarium moderator, mungkin pembaca doa, mungkin yang dari dalam, kepanitiaan dari dalam itu hanya boleh 100 Bapak Ibu per orang per hari. Ini menurut di kota saya ya. Menurut SHS yang ada di kota saya itu 100 boleh, sehingga 600. Nah, disinilah nanti susunan seperti ini di RKAS masuk dalam ARKAS. Seperti apa setelah masuk dalam ARKAS, Bapak Ibu? Nah, seperti ini Bapak Ibu setelah masuk dalam ARKAS. Ya. Jadi, pengembangan standar isi 02, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler itu sudah 4 digit 0203. Penyusunan kurikulum itu di urutan pertama dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yaitu 02, 03, 01. Nah ini, banner ada 400 ya. Ini dilaksanakan pada tahap yang kedua, karena tadi bulan Juli, kan per catur bulan, ya, pelaksanaan tahap kedua.
karena mulainya kan Januari. Nah, Januari sampai April gitu ya. Karena Juli itu pada tahap 2, maka dimasukkan tahap 2 ini hanya Bapak Ibu. Jadi nanti operator akan masukkan tahap 2. Kemudian makanan, minuman, dan lain sebagainya, sehingga jumlahnya ada 4 juta untuk kegiatan penyusunan kurikulum. Nah, jadi bagaimana tadi di RKS, bagaimana di kertas kerja RKAS, di aplikasi RKS, ini sudah saya tunjukkan. Dan kode rekening yang ada di sini, ini dari sepadanan IPD, Bapak Ibu. Saya yakin setiap kabupaten kota dan bendahara itu memiliki. Ini pasti sudah sesuai dengan SIPD yang ada di kabupaten kotanya masing-masing, kode rekening untuk bisa belanja. Jadi ada 2 hal kode rekening, ini mengisikan, memilih Bapak Ibu operator untuk memilih kode rekening yang cocok untuk banner, belanja banner. Banner itu apa? Ya, kode rekeningnya berapa? Kalau kode program itu sudah ada 02, 03. Jadi yang berwarna merah, hijau, kuning itu sudah disediakan oleh Arkas. Sedangkan yang perlu di manual apa diisi dengan manual itu yang putih-putih ini Bapak Ibu. Jadi harus ketik banner-banner ketik gitu ya. Itu diketik semua. Pokoknya yang putih itu ketikan dari operator. Inilah Bapak Ibu, harapannya nanti semua yang hadir di sini sebagai sasaran itu bisa sampai memantau kertas kerja arkasnya. Ya, jadi bisa diunduh ini Bapak Ibu. Kertas kerja kalau semuanya sudah mengisikan di RKS-nya sudah dimasukkan ke Arkas, maka kertas kerja ini bisa diunduh. Jadi lengkap 8 standar cuma minus standar SKL. Yang tidak ada di Arkas adalah standar SKL. Mengapa? Karena itu ending akhir, terminal akhir untuk peningkatan mutu, yaitu mutu hasil belajar dan relevansinya itu ada di situ, hasil belajar dan relevansi hasil belajar itu ada di situ, yaitu bagaimana endingnya naik kompetensi literasinya, naik kompetensi numerasinya, dan karakternya. Ini, jadi disokong dari 7 standar yang lain, didukung dari 7 standar yang lain yang dioperasikan di dalam Arkas, aplikasi RKS, dan apa disusun oleh Bapak Ibu menjadi standar mutu, yaitu RKAS. Tanpa adanya penyusunan dari RKAS, maka apa yang terjadi Bapak Ibu kalau RKAS yang tidak jadi, maka pasti akan sama seperti dulu mengisinya operator. Wes sing dhisik ae. Mana yang kalau kurang nanti dikurangi uangnya saja. Jadi akhirnya setiap tahun hanya sama seperti dulu. Padahal kondisi sudah berubah, ya. Makanya perlunya untuk bisa menyusun sampai RKAS sehingga nanti akan dengan mudah operator itu memasukkan sesuai dengan tim pengembang sekolah atau tim mutu, ya, tim SPMI di sekolahnya itu benar-benar bisa sampai RKAS, kemudian operator tugasnya hanya memasukkan data, bukan masih memikir data. Ya, jadi Bapak Ibu guru dan tim itu bisa menyusun sampai RKAS, kemudian operator hanya tinggal memasukkan. Pasti nanti standar mutu itu akan berkomitmen, Bapak Ibu berkomitmen untuk melaksanakan mutu yang telah menjadi standar di RKAS itu, sehingga harapannya pelayanan yang bermutu untuk semua murid yang ada di satuan pendidikan dapat dicapai. Saya kira itu Pak Anies yang bisa Ya. saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau ada misalkan yang perlu disaringkan, kita bisa nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Sementara itu Pak Anies yang bisa saya sampaikan untuk merefresh Bapak Ibu semua. Ya, ini hanya refresh karena sudah sering dilakukan, tapi kadang-kadang masih belum bisa dipahami dan belum bisa diterapkan sehingga tidak bisa merefleksikan. Maka supaya bisa pembelajaran mendalam ini juga paham, diterapkan, kemudian nanti ada saatnya sesi untuk merefleksikan. Mungkin diseminasi, mungkin apa dari BPMP pasti akan memfasilitasi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Parno. Luar biasa ya. Pemaparannya sangat detail banget ya. Mulai dari perancangan, ya, penetapan standar, kemudian dibahas juga pemetaan mutunya seperti apa, kemudian cara menyusun rencananya seperti apa. Ya. Luar biasa detailnya, sehingga tentunya teman-teman ada yang masih banyak bertanya nih supaya lebih jelas lagi. Maka mohon izin kita buka apa langsung aja ya sesi tanya jawab nih Pak Partner ya. Mungkin lanjut dulu karena ada hal yang sangat mudah, Bapak Ibu guru tidak usah mengidentifikasi Ya, mulai dari awal, maka biar Mas Oki dulu melengkapi Pak. Kemudian baik. nanti baru tanya jawab untuk keseluruhan baik kepada Mas Oki Ya, maupun jadi kepada saya. Bapak Ibu raise hand-nya ditahan dulu ya. Ya, kayaknya nggak sabar nih. Baik, kita lanjutkan aja nanti ya di sesinya Mas Oki terkait dengan bagaimana sih pemanfaatan si mantap nih untuk membantu satuan pendidikan dalam melakukan penyusunan rancangan peta mutu di satuan pendidikan terkait dengan agar sesuai dengan standar SMP. Baik, terima kasih Pak Warno. Nanti saya harap Pak Warno masih tetap bergabung sampai akhir kegiatan. Jawab Mas Oki, apa sudah bisa terkoneksi dengan kami? Selamat siang Mas Oki. Baik, baik. Pak Oki, apa sudah bisa terhubung dengan kami? Nah, Oke, sepertinya siap, masih siap, belum siap. ya. Oh, Maaf, sudah. maaf. Iya, Ya, iya, mohon maaf Mas Oki. Baik, terima kasih Bapak Pak Ibu, Anies, Pak Pano. iya, Ini sekedar monggo. menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian, mungkin kita ada kendala teknis terkait daftar hadir. Eh, Oke, Mudah-mudahan sebagian besar Bapak Ibu yang ada di sini itu ada yang tergabung di grup yang memang sudah menjadi piloting. Nah, ini kalau misalkan tidak bisa terselesaikan, mungkin akan kita sampaikan linknya nanti ya. Tapi kita usahakan ini kita bisa dalam kondisi pada Zoom ini. Kalau misalkan tidak bisa, kita akan eh, sampaikan secara offline-nya di WA Group. Baik, ya. Bapak Ibu, itu informasi yang bisa kita sampaikan. Ada kendala teknis karena keterbatasan kuota daftar hadir kita yang saat ini kita sudah mencapai hampir 1.000, sudah beberapa kali tembus 1.000 Animonya luar biasa ya Mas Oki partisipan, ya. Oke. sehingga daftar hadir kita pun juga kewalahan, tidak Alah. bisa menampung, jadi harus disesuaikan. Baik, mohon izin Pak Anies, kita share screen. Siap. Sampun terlihat, Pak Anies? Sudah, sudah Mas Oki. Sudah ya. Baik, Bapak Ibu, ini memang kita eh, dalam satu rangkai untuk mensosialisasikan strategi baru pemetaan mutu pendidikan, khususnya bagaimana kita membaca rapot pendidikan yang kita miliki ini sudah berbasiskan dengan standar nasional pendidikan, sehingga Bapak Ibu sekalian yang ada di satuan pendidikan ketika menyusun RKT selanjutnya dan kelengkapan yang lainnya itu Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta tim sudah bisa menyusun RKT berdasarkan rapat pendidikan dan juga sudah berdasarkan standar nasional pendidikan. Ini biodata singkat kami. Mungkin Bapak Ibu nanti ketika ada pertanyaan monggo silakan menghubungi kami. Kemudian kita langsung ke terakhir. Nah, jadi ini yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi kami BPPMP Provinsi Jawa Timur mengembangkan suatu aplikasi, suatu alat atau tools yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini adalah semua stakeholder. Jadi terlihat di dalam
paparan ini pemanfaatnya itu adalah Pemda. Pemda di sini bisa Dinas Pendidikan maupun cabang dinas. Kemudian Bapak Ibu khususnya Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah beserta tim TPMPS-nya, ataupun kita sendiri BPPMP Provinsi Jawa Timur. Nah, aplikasi kita ini memang memanfaatkan sumber data yang selama ini Bapak Ibu kenal dengan baik, selalu berseliweran di depan kita. Apa itu? Yaitu terkait akreditasi data, kemudian terkait Dapodik, kemudian khususnya saat ini terkait rapor pendidikan. Nah, aplikasi ini atau tools ini menggabungkan tiga sumber data ini, kemudian kami integrasikan menjadi satu data mutu pendidikan yang sekiranya akan, insya Allah akan sangat mudah bisa diakses oleh para pemanfaat aplikasi kita ini. Di dalam aplikasi kita ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu melakukan pemetaan mutu dalam rapat pendidikan. Bapak Ibu sudah otomatis bisa melakukan analisis datanya ataupun penyusunan rekomendasi. Ini ada satu paket komplit dalam aplikasi ini nanti kita tunjukkan. Nah, ini engine-nya Bapak Ibu. Jadi kita akan menggabungkan data-data akreditasi sekolah, kemudian capaian SNP-nya, kemudian sekalian kita melakukan PBD. Nah, kita nanti akan coba simulasikan pada sesi yang kedua ini kita mencoba mensimulasikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Parno tadi. Aplikasi kita ini mungkin Bapak Ibu sebagian besar ada yang belum mengenal. Aplikasinya adalah bernama Simantap, kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Peta Mutu Pendidikan. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengenal Simantap, mungkin akan bisa exploring sendiri. Nah, ini kita asumsikan sebagian besar Bapak Ibu yang ada di Zoom ini belum pernah mengenal sama sekali aplikasi Simantap ini. Baik, kita langsung saja. Oh ya, mohon maaf. Alamatnya, ini alamatnya Bapak Ibu monggo bisa diakses di laptop Bapak Ibu masing-masing ataupun lewat gadget, bisa pakai HP maupun tab. Namun kalau pakai HP nanti kalau kita bereksplorasi dengan data yang sifatnya tabel itu akan kecil. Nah, ini alamatnya ini sudah kita sederhanakan https kemudian s.id si strip mantap. Monggo bisa di screenshot, di foto. Nah, selain itu juga kita sudah Nah, ini barusan kita ada informasi eh, dari pengelola portal BPPMP Jawa Timur. Ini misalkan coba kita akses. Oh, ya. Ya, Bapak Ibu portalnya bisa diikuti ya. https bbpmpjatim apa .kemdikbud.go.id ini. Nah, di sini sudah ada portal Simantap. Monggo diklik. Kalau Tapi kalau tadi biasanya kita pakai link yang kami sampaikan tadi, tapi baru hari ini aplikasi Simantap ini sudah bisa diakses melalui portal Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Harapannya ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang paham. Nah, kita langsung saja ke aplikasinya. Ketika Bapak Ibu klik, ini adalah tampilan dari aplikasi kami. Nah, kegiatan kita pada hari ini itu terkhususkan kepada pemetaan mutu pendidikan, bagaimana caranya kita bisa merancang eh, suatu peta mutu yang sudah berbasiskan atau berlandaskan standar nasional pendidikan yang berbasis data rapot pendidikan. Nah, agenda kita pada hari ini itu adalah seperti itu. Nah, di sini memang ada beberapa fitur-fitur, tapi kemudian kita lewati saja. Monggo nanti Bapak Ibu explore sendiri. Ini free, terbuka, tidak menggunakan akun sama sekali. Bapak Ibu bisa explore. Nah, ini kita langsung fokus saja kepada ke
pemetaan mutunya. Bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi Simantap ini untuk bisa melakukan pemetaan mutu dalam tahapan SBMI yang sudah disampaikan Pak Suparno tadi. Nah, bagi Bapak Ibu kepala sekolah maupun TPMPS ataupun guru, monggo langsung saja ketikkan NPSN-nya. Kalau misalkan sudah hafal NPS-nya masing-masing, ini kita punya search engine yang cepat. Satu kali klik, masukkan NPSN-nya, kemudian cari. Ini misalkan saya random saja Bapak Ibu, nggih. Nanti ketemu sekolahnya, kemudian diklik NPSN-nya, maka keluarlah profil satuan pendidikan. Ini cara yang paling cepat Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu ingin exploring, kita simulasi, exploring, ini kita manfaatkan menu-menu yang ada di bawah ini. Monggo sambil dicoba ya Bapak Ibu ya. Pakai gadget atau pakai laptop silakan. Ini agak lemot kelihatannya ini internetnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin simulasi atau exploring, monggo silakan yang ada di forum Zoom ini berbagai kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, monggo silakan yang ada di sini. Misalkan kami ingin ke Kabupaten Nganjuk, tinggal klik saja Kabupaten Nganjuk, kemudian akan ditampilkan kecamatan dari Kabupaten Nganjuk. Nah, ini kita, nah, lemot Mas. Agak lambat, mohon maaf ini. Nah, jadi ketika pada halaman ini kita eh, menampilkan statistik rekapitulasi Satpen yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Dalam satu kabupaten kota ini ada jumlah-jumlah sekolahnya. Kemudian kita juga berhasil menampilkan indeks SPM dari Kabupaten Nganjuk di urusan pendidikan. Alhamdulillah Kabupaten Nganjuk ini sudah tuntas madya 84,25. Nah, informasi indeks SPM ini bagi Dinas Pendidikan maupun Capdin ini sangat bermanfaat. Ini data ini selalu berseliweran di depan kita, tetapi untuk mencari informasi ini dibutuhkan waktu karena kadangkala sulit dicari, tetapi dengan aplikasi ini, tools kita ini, Simantap ini, kami bisa menyajikan secara cepat. Nah, kemudian kami juga bisa menyajikan statistik dari satuan pendidikan berdasarkan kecamatan Bapak Ibu. Jadi kebetulan ini yang dipilih Kabupaten Nganjuk, terdapat 20 kecamatan semacam ini Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu yang sudah explore silakan pilih, misalkan Bapak Ibu kepala sekolah atau ada pengawas di sini, monggo pilih kira-kira kecamatan mana yang diinginkan. Misalkan ini saya random saja di Kabupaten Nganjuk. Bisa diklik Bapak Ibu, maka kita akan fokus kepada halaman yang khusus di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Kita tampilkan sekali lagi profil satpennya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Berapa SD-nya, berapa SMP-nya, berapa SMA-nya. Ini secara cepat dapat kita sajikan. Kemudian di sini akan tampil seluruh satuan pendidikan yang ada di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Nah, kalau ini misalkan terlalu banyak, Bapak Ibu jumlahnya ada 156, Bapak Ibu bisa pilih show ini menjadi 100. Itu nanti akan ditampilkan tabelnya sebanyak 100 saben. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin langsung fokus, nah ini kita scroll karena sebanyak 100, manfaatkan fitur yang ada di depan ini Bapak Ibu, di halaman atas ini. Nah, fitur ini itu Bapak Ibu sudah bisa memilih jenjangnya daripada melihat keseluruhan jenjang. Kalau sudah paham apa yang ingin dicari, misalkan cari saja jenjang SMP, sudah maka akan terfilter jenjang SMP, khusus SMP saja di sini. Nah, di sini. Terus kemudian kalau misal ingin menampilkan negeri, pilih saja negeri. Nah, otomatis di sini akan keluar satuan pendidikan yang sudah tersaring oleh jenjang SMP dan negeri. Nah, ini ada 7. Insya Allah, ini ada 7 SMP negeri di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Monggo ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu silakan exploring sendiri ya. Ini kami simulasikan berdasarkan random saja. Misalkan di sini kita pilih NPSN yang SMP Negeri 1. Nah,
seperti yang kami ulangi tadi, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ingat atau hafal di luar kepala NPSN sekolah Bapak Ibu sekalian, lakukan langkah yang pertama tadi. Ketikkan, lakukan apa? Pengetikan NPSN-nya, kemudian klik cari. Nah, ini kita klik saja. Jadi NPSN yang berwarna biru ini monggo Bapak Ibu bisa klik salah satu ya. Misalkan ini SMP Negeri 1 Nganjuk. Nah, ini. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah tampil, ini kita di halaman yang bagian atas yang ada di sini, ini kita menampilkan informasi sedikit dari data Dapodik Satuan Pendidikan dari SMP Negeri 1 Nganjuk. Ya ini. Jadi apa yang kita tampilkan secara cepat itu bisa diketahui oleh Dinas Pendidikan maupun cabang dinas yang menangani SMA, tapi dalam hal ini kita SD ya Bapak Ibu ya. Maka ini dengan cepat Dinas Pendidikan di bidang SD itu bisa melihat profil sekolah, baik itu rombelnya berapa, jumlah gurunya berapa, tenaga kependidikannya, dan peserta didiknya. Kemudian kita juga tampilkan data akreditasi nasional. Jadi sekali lagi kita menggabungkan 3 sumber data di sini Bapak Ibu menjadi satu kesatuan yaitu data Dapodik ya sekitar ini. Ada rombel, ada jumlah guru, PTK-nya, peserta didiknya. Kita juga menampilkan data akreditasi. Secara cepat kita bisa mengetahui bahwasanya SMP Negeri 1 Nganjuk ini akreditasinya A, dan seterusnya. Termasuk kita juga bisa menampilkan nama pengawas Bapak Ibu di satuan pendidikan. Jadi, oh ternyata SMP Negeri 1 Nganjuk ini nama pengawasnya adalah Ibu Dr. Dr. Anda Esti Rohyani, MPD. Nah ini kita tampilkan data profil satuannya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa melihat rapor pendidikan yang ada saat ini, rapor pendidikan yang Bapak Ibu sudah unduh lewat aplikasi platform rapor pendidikan, itu sudah berbasiskan 8 standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi proses, kita scroll ke bawah, penilaian, tenaga kependidikan, sarpras, pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ada 8. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di halaman ini, di bagian atas, kami juga ingin sampaikan, Bapak Ibu juga bisa melihat rapot pendidikan ini tidak hanya di tahun 2025, Bapak Ibu. Jadi, aplikasi kita ini, Simantap ini juga merupakan aplikasi yang menyimpan banyak data atau aplikasi yang sifatnya big data, kita menawarkan atau bisa menyajikan rapot pendidikan Bapak Ibu sekalian itu mulai tahun 2022, 2023, 2024, 2025. Jadi bisa dibayangkan eh, efisien waktu yang bisa dibantu oleh aplikasi Simantap ini ketika Bapak Ibu berusaha mengakses bagaimana sih rapot pendidikan saya di tahun 2024, kemudian 2023, khususnya bagi pengawas. Jadi bagi pengawas itu bisa melihat histori bagaimana perkembangan rapot pendidikan, capaian rapot pendidikan dari tahun ke tahun, sehingga bisa melakukan supervisi ke satuan pendidikannya lebih efisien lagi. Nah, kita fokus kembali ke tahun 2025. Di sini ini ada 8 standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa ketahui di 8 standar nasional ini misalkan standar SKL itu disupport oleh 3 subindikator, standar isi disupport oleh 2 subindikator apa? 2 indikator dari rapor, standar proses. Ini kalau ada tombol tampilkan semua ini bisa diklik akan keluar. Jadi standar proses ini disupport oleh 6 indikator rapor pendidikan. Nah, ini macam-macam. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti dashboard TP8 dari Kementerian, Direktorat PDM, itu memang sudah keluar dashboard dan sudah keluar juga beberapa indikator-indikator yang mensupport dari raport pendidikan. Cuma pada aplikasi kita Simantap ini memang kita sepakat kita menampilkan indikator level satunya.
Jadi misalkan kalau kemarin Bapak Ibu melihat ada, misalkan di standar proses atau standar isi itu ada indikator rapot yang sampai level 3 ataupun yang lainnya yang sekiranya di data rapot pendidikan yang hasil unduan. Jadi basis data kita ini adalah hasil unduan yang ada di platform rapot pendidikan. Jadi apa yang ada di Simantap ini Bapak Ibu bisa cross-check sendiri capaiannya di rapot unduannya. Nah, kalau yang ada di pusat itu sementara kan data semuanya ada di pusat. Kadangkala di rapot pendidikan panjenengan sekalian, Bapak Ibu sekalian itu ada level 3, misalkan D1 D1 3.3 itu kan belum tercantum di dalam rapot pendidikan. Nah, namun eh, strategi kita ini kita menampilkan indikator level satunya Bapak Ibu, tidak mengurangi dari apa yang sudah disajikan oleh kementerian. Nah, baik, ketika Bapak Ibu sudah pada proses halaman ini, itu Bapak Ibu ini secara otomatis kami giring, kami arahkan Bapak Ibu sudah melakukan analisis PBD. Jadi Bapak Ibu sudah membuka file unduhan Excel-nya, misalkan zaman kemarin itu file Excel unduhannya sudah terbuka, kemudian kita harus melakukan proses identifikasi untuk mencari masalahnya, kemudian kita melakukan proses refleksi untuk mencari akar masalah di subindikator, kemudian kita melakukan proses tahapan benahi. Nah, proses IRB ini, identifikasi refleksi benahi ini kan adalah suatu konsep dari perencanaan berbasis data yang menggunakan data rapot pendidikan, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tampil pada halaman ini, itu Bapak Ibu sudah kami eh, tunjukkan Bapak Ibu sudah sedang melakukan proses identifikasi. Apa itu yang ada di tampilan layar ini? Yaitu Bapak Ibu kita tunjukkan dari 8 standar ini, mana yang sekiranya itu capaiannya rendah. Jadi kalau konsep pemilihan prioritas rekomendasi itu sama Bapak Ibu dari tahun-tahun kemarin. Jadi kita lihat dulu capaian yang paling rendah. Capaian yang paling rendah adalah capaian yang berwarna merah. Kalau tidak ada warna merah, kita lihat warna kuning. Kalau tidak ada warna kuning, kita lihat warna hijau. Kalau misalkan warnanya semua sama kuning semua, Pak, maka kita lihat capaian indikator naik turunnya. Jadi dia itu naik atau turun. Nah, maka kita prioritaskan yang turun. Nah, jadi dari sini, dari halaman pertama ini bisa terlihat dari 8 standar nasional, mungkin yang perlu kita pilih untuk prioritas itu adalah yang warna, nah ini kebetulan sekolahnya baik Bapak Ibu, sehingga banyak yang hijau. Di sini terlihat ada standar pembiayaan sedang. Nah, ini yang menjadi prioritas. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih yang lainnya. Jadi, meskipun di sini baik, kita lihat ke dalam subindikatornya. Jangan-jangan di subindikatornya ada yang berwarna kuning misalkan. Itu atau mungkin ada capaian yang eh, berwarna merah atau turun. Nah, ini kita kalau misalkan coba saya ingin tunjukkan sebentar Bapak Ibu nggih. Sebenarnya tadi mungkin sudah dipaparkan sama Pak Suparno, Pak Parno. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada tagihan di LK ini. Cuma untuk saat ini di materi yang sesi yang kedua ini kita ingin Bapak Ibu itu mensimulasikan bagaimana cara menyusun RKT dengan menggunakan aplikasi Simantap ini, dengan menggunakan tools Simantap ini Bapak Ibu. Nah, output dari kegiatan ini mohon izin bantuan Bapak Ibu. Bapak Ibu simulasi saat ini bersama-sama bagaimana kita menyusun RKT yang dengan menggunakan aplikasi Simantap.
mungkin cukup satu standar nasional pendidikan yang menjadi acuan atau kalau bisa dua. Nah, kemudian kumpulkan di Google Drive kami yang link microsite-nya sudah kami sampaikan yang bersamaan dengan link daftar hadir tadi. Nah, itu menjadi target kita hari ini Bapak Ibu. Untuk yang worksheet lainnya itu kemudian di-PR-kan. Tetapi untuk yang dikumpulkan, misalkan ini, seperti yang disampaikan Pak Parno mungkin sudah, itu nanti dikerjakan setelahnya. Tetapi untuk RKT, ini kita ingin melihat progres Bapak Ibu bagaimana penyusunan RKT dengan menggunakan Simantap ini apakah sudah sesuai harapan kita atau ada yang miss itu biar kami bisa dapat feedbacknya Bapak Ibu. Jadi ini sambil kita bekerja gitu Bapak Ibu. Nah baik ini yang saya besarkan. Nah ini kita simulasi ya Bapak Ibu ya. Nah kita kembali lagi ke sini. Coba ini saya mau pilih NPSN yang nah ini. Jadi ini Bapak Ibu silakan fokus ke NPSN atau satuan pendidikan masing-masing. Ini saya sampling sekiranya yang punya variasi Bapak Ibu ya, punya variasi warna sehingga tidak bisa mengcover semuanya. Bagaimana kalau ini ada merahnya, ada kuningnya, ada hijaunya. Nah, ini kami ambil random saja untuk contoh Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu di sini dilihat bahwasanya di SD ini, kebetulan di SD ini, nah ini ada capaian standar, 8 standar yang agak berbeda dengan SMP tadi. Kebetulan SMP tadi yang kita sampling itu rapotnya baik, variasi capaiannya kurang kurang untuk bisa dijadikan contoh. Nah, jadi kalau kita saat ini kalau bisa melihat tampilan yang di layar, maka ini ada warna merah akan menjadi prioritas. Jadi nanti kita susun RKT untuk pembenahan standar pembiayaan. Kemudian juga kita ada warna kuning juga. Ada warna kuning ini ada dua standar. Ada standar kompetensi lulusan dan ada standar penilaian pendidikan. Jadi kalau di aplikasi RKT yang ada di materi kegiatan Bapak Ibu monggo silakan saat ini di-download kemudian nah di sini kita tambahkan 3 kolom baru Bapak Ibu. Yang pertama ini kolom B, kita tambahkan satu kolom yang namanya nama SNP. Di sini tempat kita menuliskan standar nasional pendidikan yang akan kita benahi. Kemudian tambahan kolom berikutnya itu 2 kolom terakhir, kolom H dan I. Itu kita memasukkan kolom kode Arkas dan kita memasukkan nama kegiatan Arkasnya ataupun non-Arkasnya. Nah, ini harapannya bisa memudahkan operator Arkas atau bendahara Arkas ketika mendapatkan RKT dari tim PMPS untuk dianggarkan ke aplikasi Arkasnya. Jadi ada kesinambungan, ada linknya. Sehingga si operator atau bendahara Arkas ini atau operator Arkas ini bisa memasukkan dengan mudah kegiatan-kegiatan yang berbayar. Ini. Nah, kalau pada umumnya kita kan ada kolom identifikasi, ini umum ya Bapak Ibu ya, sudah Bapak Ibu kenal. Terus kemudian ada akar masalahnya, ada refleksinya, ada benainya, ada penjelasannya, terus kemudian kegiatan biaya ini atau iya atau tidak. Nah, ini yang umum. Umum kemarin Bapak Ibu gunakan rapor yang ada di unduhan raport pendidikan worksheet RKT yang saya blok ini. Namun di format ini kita tambahi 3 kolom baru di kolom B, kemudian di kolom H dan I dengan harapan ini memudahkan untuk teman-teman operator Arkas memasukkan
kegiatan yang berbayar. Nah, baik, kami lanjutkan. Misalkan Bapak Ibu ya, kita kembali lagi. Jadi sekali lagi ketika pada halaman ini Bapak Ibu ini sudah kami giring atau kami tunjukkan bagaimana cara melakukan proses identifikasi. Nah, kita lihat misalkan kita lihat ini standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini warnanya merah. Ya, ini kita copy saja Bapak Ibu. Ini kita tips tips dan triknya Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan tools aplikasi Simantap ini penyusunan RKT ini bisa berjalan sangat cepat seharusnya. Contohnya seperti ini. Ya, kita fokus yang capaian merah tadi ini. Sudah saya copy, kita copy, pastikan standar pembiayaan sudah selesai. Nah, kemudian identifikasi. Identifikasi kita ayo coba mencari masalahnya. Nah, kita lihat standar pembiayaan ini itu disupport oleh indikator E2 pada rapot pendidikan. Nah, ini karena indikatornya cuma satu, maka ini dipastikan menjadi masalah. Ya, maka E2 ini kita copy, kemudian dijadikan sebagai indikator atau identifikasi masalah dari standar pembiayaan. Nah, kalau misalkan standar lainnya, misalkan SKL ini ada 3, ya ini nanti ada masing-masing ada 3. Ada kemungkinan ada variasi 3 indikator yang bisa menjadi masalah. Tetapi karena standar pembiayaan ini disupport oleh hanya satu indikator, maka dipastikan indikator E2 ini menjadi masalah kita. Nah, kita copy, kita pastikan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahapan refleksi. Refleksi itu adalah kita mencari akar masalah, Bapak Ibu. Nggih. Nah, untuk mencari akar masalah, tipsnya itu adalah kita mencari salah satu tipsnya, Bapak Ibu, yang paling cepat adalah kita mencari subindikator dari indikator yang menjadi masalah. Nah, kebetulan yang menjadi masalah adalah indikator E2. Kita kembali lagi ke aplikasi Simantap. Bapak Ibu bisa klik pelajari data. Ketika Bapak Ibu klik pelajari data, maka akan ditampilkan halaman yang membantu Bapak Ibu melakukan proses yang kedua, yaitu proses refleksi. Proses untuk mencari masalah, proses untuk mencari akar masalah dari masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di standar pembiayaan itu kita tampilkan subindikatornya. Nih, karena kita hanya ada hanya satu indikator E2, maka subindikatornya yang kita tampilkan adalah subindikator dari E2. Kebetulan ada 2. Nah, dari sini bisa kita lihat E2 capaiannya merah. Kemudian kami tampilkan subindikator yang mensupport E2. Ada E21, ada E22. Nah, di sini terlihat bahwasannya dari 2 subindikator ini ada yang warna merah. Nah, ini menjadi prioritas kita, Bapak Ibu. Warna merah ini kenapa? Ternyata dia turun. Nah, kalau misalkan Pak itu tidak ada warna merah, ya pilih yang misalkan hijau, pilih naik yang paling rendah. Jadi ada kenaikan, ada angkanya itu, monggo Bapak Ibu secara prioritas bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, misalkan ini karena kebetulan ini ada warna merah, maka ini menjadi prioritas akar masalah yang kita inginkan. Jadi ini kita blok saja, sudah. Ini kita blok, masuk lagi ke RKT-nya, akar masalah kita masukkan di sini. Sudah Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kita sudah melakukan 2 proses identifikasi dan refleksi dalam waktu yang tidak terlalu lama karena aplikasi Simantap ini membantu kita melihat secara cepat capaian-capaiannya dari warna capaian merah, kuning, hijau. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita langkah berikutnya setelah identifikasi selesai, sudah ditemukan, kita sudah menemukan akar masalah. Jadi akar masalahnya adalah subindikator E21, maka kita akan melakukan kegiatan benahinya. Kira-kira apa kegiatan benahi yang sesuai dengan penyelesaian masalah dari E21? Nah, di aplikasi Simantap, kami juga menawarkan, ada tombol Bapak Ibu. Monggo ini dimanfaatkan, diklik, lihat rekomendasi benahi.
ketika ini diklik, maka akan keluar halaman yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa melihat rekomendasi-rekomendasi yang kami tawarkan, Bapak Ibu. Jadi, kami tawarkan minimal 1 rekomendasi, maksimal 3 rekomendasi. Ini. Nah, di sini kita lihat ini adalah rekomendasi dari penyelesaian masalah subindikator E21. Pilihannya ada ini, 1, 2, 3. Kemudian ini juga kita tampilkan rekomendasi dari subindikator E22 jika yang dipilih akar masalahnya adalah E22. Nah, saat ini Bapak Ibu kami informasikan, kami membantu Bapak Ibu ini untuk memberikan pilihan rekomendasi yang berbasis biaya atau yang berbasis kode ARKAS. Jadi Bapak Ibu kita tawarkan, misalkan di sini ada 3, ini adalah kolom-kolom yang berbiaya Bapak Ibu, berbiaya dengan penganggaran ARKAS. Namun dalam proses pengembangan, insya Allah pada 1 bulan kemudian kami juga akan menawarkan di aplikasi ini akan kami injek. Ini masih kita dalam proses inventarisasi Bapak Ibu. Secara akademis, kami nanti akan berusaha untuk menampilkan lagi 3 alternatif rekomendasi kegiatan. Kalau yang awal ini adalah 3 alternatif rekomendasi kegiatan yang berbayar melalui penganggaran ARKAS. 3 ini 1, 2, 3. Nanti dibayangkan Bapak Ibu di bawah sini ada 3 kotak lagi. Itu yang non berbiaya. Harapannya di aplikasi Simantap ini kami ingin membantu Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas sekolah itu memberikan alternatif-alternatif. Ini loh kegiatan rekomendasi benahi yang cocok dengan akar masalah E21 misalkan. Ini loh rekomendasi berbiaya dan tidak berbiaya yang sekiranya cocok dengan E222 ini. Kalau sekiranya ada yang cocok silakan dipilih salah satu atau kedua-duanya atau kesemuanya. Kalau tidak ada yang cocok monggo tidak dipilih. Tidak dipilih tidak apa-apa karena ini sifatnya adalah rekomendasi. Baik. Nah, kita kembali ke RKT-nya. Karena kita tadi memilih akar masalah E21, nah, maka kita fokus kepada inspirasi cara benahi E21 Bapak Ibu. Nah, di sini kita tawarkan ada 2, E21 dan 22. Karena kita memilih tadi yang berwarna merah atau turun tadi E21, maka kita fokus kepada yang kotak yang pertama ini. Nah, untuk mengisi kolom benahi di kolom E ini, Bapak Ibu cukup mengcopy ini Bapak Ibu. Jadi ini pastikan ini sudah E21 Bapak Ibu ya, jangan salah kamar E22. Karena kita fokus E21, maka kita fokus yang di sini. Benahinya yang mana? Ini Bapak Ibu. Ini di copy Bapak Ibu. Ini kegiatan benahi yang kami ambil dari rapot pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di rapot pendidikan unduan di Excel unduan Bapak Ibu itu ya bahasanya ini bukan bikinan kami sendiri tetapi memang ini redaksi dari rapot pendidikan. Kami permudah kalau misalkan terkait dengan permasalahan di subindikator E21 maka benahinya adalah seperti ini. Ini tinggal Bapak Ibu copy. Sudah selesai. Nah, ini misalkan. Nah, sudah. Kemudian, bagaimana cara kita mengisi penjelasan implementasi kegiatan? Nah, sebenarnya cara pengisian penjelasan implementasi kegiatan ini Bapak Ibu secara bebas bisa mengetikkan redaksinya masing-masing. Jadi bebas. Misalkan Bapak Ibu ingin menjelaskan kegiatan apa yang ada yang dibenahi ini, ingin membuat kegiatan apa. Ini deskripsi bebas dari Bapak Ibu kepala sekolah atau tim TPMPS atau saran dari pengawas sekolah pembina. Tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ini kebingungan, maka tipsnya untuk mengisi penjelasan implementasi kegiatan, tips untuk mengisi kolom ini adalah Bapak Ibu ambil saja program. Nah, ambil saja programnya, program dari ARKAS-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal memilih. Ini kita punya 3 alternatif. Kira-kira yang mana yang mau dipilih untuk dianggarkan? Apakah mau kegiatan peningkatan kompetensi guru atau peningkatan kompetensi kepala sekolah atau misalkan
terkait dengan pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pelaksana seperti ini. Nah, ini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Minimal dipilih bukan minimal ya, tidak dipilih sama sekali ya, tidak apa-apa. Monggo kita beri alternatif 3. Misalkan kalau Bapak Ibu mungkin dari 3 pilihan ini yang agak cocok, oh saya mungkin mau membuat kegiatan yang terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Maka kita fokus di kotak yang pertama ini. Maka untuk mengisi penjelasan implementasi kegiatan ini, kita copy nama programnya. Ini Bapak Ibu. Ini kita copy, kita masukkan di sini, sudah selesai. Kemudian kita geser, apakah membutuhkan biaya? Karena kita ini saat ini kita simulasi menggunakan aplikasi Simantap yang rekomendasinya masih berbasiskan aplikasi Arkas, maka jawabannya ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menjawab tidak ya. Ini contoh simulasi ya dulu. Misalkan kalau misalkan ya, otomatis kita akan memasukkan kode Arkasnya. Ya, karena ini berbiaya, maka otomatis kita memasukkan kode Arkasnya. Nah, kalau tahun-tahun kemarin itu kita tidak diketahui nama program ini, nama kegiatan ini kodenya apa, sehingga banyak yang menyampaikan ke kami BBPMB, khususnya para pengawas dan kepala sekolah, ketika para operator atau bendara, operator Arkas ini memasukkan RKT untuk dianggarkan di aplikasi Arkas, para operator Arkas ini kebingungan karena dia harus memilih kira-kira kegiatan peningkatan kompetensi ini itu di aplikasi Arkasnya itu di pada bagian standar yang mana. Mungkin mungkin saat ini ada operator apa bendara atau operator Arkas mungkin paham akan bahasa yang kami sampaikan. Jadi kalau di aplikasi Arkas itu kita ditanya dulu mau milih SNP yang mana, setelah itu program yang mana. Jadi ketika milih SNP yang mana itu nanti ditawarkan banyak program. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi operator maupun bendara itu akan memilih. Nah, memilih kira-kira kegiatan ini, misalkan kegiatan peningkatan kompetensi guru ini cocoknya di standar yang mana. Ketika sudah memilih kira-kira di standar A, kemudian akan ditampilkan lagi nama programnya. Nama programnya juga banyak, Bapak Ibu. Ketika sudah memilih nama programnya, itu nanti ditanyakan lagi nama kegiatannya. Jadi, kesulitan dari para operator atau bendara eh, Satpen itu adalah bagaimana mensinkronkan nama kegiatan yang sudah disusun di RKT oleh tim TPMPS itu ke aplikasi Arkas. Nah, oleh karena itu aplikasi Simantap ini kita ingin membantu para bendara maupun operator Arkasnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memilih ini, kegiatan ini, maka kita tampilkan sudah. Inilah kodenya. Kode ini sangat bermanfaat bagi para operator maupun bendara. Nah, sehingga mereka memilih kodenya atau memilih kegiatannya itu tidak keliru karena saking banyaknya variasi. Kemudian apa yang perlu diisi dengan kegiatan? Nah, yang perlu diisi dengan kegiatan itu adalah ininya. Nah, ini. Nah, satu kotak ini semua adalah bahasa yang ada di aplikasi Arkas, Bapak Ibu. Jadi bendara atau maupun operator akan sangat paham bahasa-bahasa ini 04, 06, 05 ini apa, nama program ini apa, nama kegiatan. Ini mereka sudah familiar. Nah, kalau yang benahi ini memang murni kita ambil di lapor pendidikan. Jadi kita ini memanfaatkan 2 aplikasi Bapak Ibu. Kita joinkan, kita integrasikan dalam satu aplikasi Simantap ini, di mana kita sajikan semacam ini. Sehingga nama kegiatannya adalah peningkatan kompetensi guru. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Untuk satu lajur kita sudah melakukan penyusunan RKT untuk mengatasi permasalahan yang ada di standar pembiayaan. Misalkan ini dengan anggaran biaya. Ini sudah selesai ini Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu sudah mahir atau katam gitu, ini dalam waktu 1 menit, satu indikator sudah selesai. Misalkan seperti ini. Atau ini kemudian mau ditambah, Pak, saya pengen
tidak hanya yang E21 saja, tapi sekalian juga E24. Nah, ya monggo silakan, tinggal kembali lagi back ke ini, ke subindikatornya, ini di copy, ini kamu masukkan ke RKT, saya pingin eh, melakukan benahi pada akar masalah E22. Nah, ini dimasukkan lagi ke sini, misalkan, kemudian kita klik lagi rekomendasi benahinya, kita lihat variasi pilihan rekomendasi benahi untuk E22 apa. Nah, ini ada pemeliharaan sarana prasarana bangunan ruang, pengadaan komputer, atau kegiatan ini. Nah, misalkan saya lebih memilih ke standar prosesnya. Misalkan ini yang saya pilih. Saya coba pingin yang ini, kegiatan pengembangan perpustakaan programnya. Ya otomatis kegiatan benahinya kita copy yang ini. Sekali lagi, ini kalau seringkali dilakukan akan sangat-sangat memahami. Nah, ini. Terus kemudian penjelasan implementasi kegiatannya, tadi tipsnya apa? Tipsnya adalah pada programnya. Nah, kalau tidak mengisi secara mandiri, kita manfaatkan aplikasi si Mantap ini, kemudian kita, nah ini contohnya masih ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tidak, monggo silakan, tidak. Nanti ini kosong, tinggal nama kegiatannya apa. Misalkan eh, pengembangan perpustakaan, misalkan apa kegiatan literasi siswa, misalkan begini. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini misalkan contoh Bapak Ibu eh, kegiatannya tidak berbiaya. Nah ini, jadi di kolom H yang ada kodenya dikosongi, kemudian masukkan secara manual nama kegiatan yang akan ingin Bapak Ibu laksanakan nantinya. Nah, untuk saat ini aplikasi Simantap sekali lagi ini masih memberikan rekomendasi benahi yang berbasis anggaran Arkas. Insya Allah bulan depan kami berusaha untuk bisa memberikan alternatif juga untuk nama kegiatan yang tidak berbiaya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini misalkan saya ganti lagi, misalkan ini tetap kita berpola ya, maka ketika kita pilih ya, berapa kodenya? Inilah kodenya. Ini kita copy. Ini kita copy, kemudian nama kegiatannya kita copy. Nah, misalkan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah cukup. Kita punya satu standar yang kita akan mau benahi di dalam RKT kita ini. Masalahnya itu kita E22, E2, kemudian kita mengampu dua subindikator yang menjadi akar masalah dan kegiatannya semacam demikian. Nah, berikutnya kalau Bapak Ibu ingin karena ini sudah selesai karena hanya satu indikator di standar pembiayaan ini contohnya ya. Kita back lagi aja, back lagi kita geser ke standar berikutnya. Misalkan habis merah apa? Kuning. Nah, kuning ini ya sudah kuning, ini di copy. Nah, lakukan dengan cara yang sama. Misalkan ini nomor 2. Nah, ini cara cepet-cepetan, ini nomor 2. Nah, kemudian permasalahannya apa? Nah, SKL ini disupport oleh 3 indikator. Dan kebetulan semuanya kuning. Jadi misalkan kalau semua ingin diampuh, sekali lagi ini tergantung dengan kemampuan Bapak Ibu di satuan pendidikan terkait penganggarannya maupun SDM-nya untuk melaksanakan kegiatan. Misalkan ini kemampuan literasi, ingin saya benahi, ya di copy lagi sini, kita ambil masalah literasi. Kemudian kita klik pelajari data untuk melihat subindikator, capaian subindikator dari masing-masing indikator. Ini kita tampilkan. A1 literasi, ini subindikatornya, ada 5. Kemudian A2 numerasi, kita tampilkan semua subindikator. Ini capaiannya, kelihatan variasinya. Merah, kuning, hijau. Ini karakter. Nah, karakter kebetulan banyak yang turun. Nah, ini.
Ini tergantung data Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini literasi, kita sepakat tadi kita ambil literasi, kemudian kita mau mencari akar masalah yang mana. Nah, kita lihat subindikatornya. Subindikatornya ini naik, ada satu yang turun. Nah, mungkin ini kita putuskan menjadi akar masalah. Kita masukkan di sini. Sudah. Dan A12 kita putuskan menjadi akar masalah. Untuk melihat benahinya, kita kita lihat tombol benahi. Nah, sekali lagi kita ambil, karena kita mengambil subindikator A12, kita lihat variasi-variasi dari kegiatan benahinya A12 ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita fokus di dalam ini, di dalam kotak ini, A12. Kemudian ini adalah kegiatan benahinya. Kegiatan benahinya seperti apa? Kita lihat kegiatannya benahinya seperti ini. Kita kopikan. Kemudian sekali lagi contoh kira-kira mana yang ingin eh, dianggarkan untuk kegiatan. Saya misalkan sekolah itu kepingin standar proses. Ya ini programnya. Misalkan ingin mengampu yang ini, kita masukkan ke penjelasan kegiatannya. Kemudian ya sekali lagi ini contoh yang ya Bapak Ibu ya. Kemudian kodenya yang mana ini di copy. Terus ini kemudian kegiatannya apa? Ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini misalkan untuk selesai. Kalau sudah familiar akan sangat mudah. A1. Misalkan nanti ada A12, monggo silakan ditaruh di sini A12. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, contoh lengkapnya Bapak Ibu, ini kami coba misalkan yang versi lengkap ini kita kemarin sudah sempat membuat Bapak Ibu. Ini kami contohkan saja. Ini yang memang khusus RKT lah. Ini contohnya lengkapnya ini. Nah, kebetulan ini contoh yang berbiaya semua Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini monggo Bapak Ibu bisa menambahkan yang contoh yang tidak berbiaya. Tapi untuk simulasi saat ini kita memberikan contoh yang berbiaya. Kira-kira demikian Pak Anies karena memang tanya jawabnya belum dilakukan Bapak Ibu. Waktunya masih 10:30. Nanti ini kita kolaborasi juga dengan Pak Suparno untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kami sendiri pada bagian sesi yang kedua ini memang kita ingin menunjukkan atau memaparkan kepada Bapak Ibu sekolah, khususnya kepala sekolah maupun tim TPMPS-nya, kami punya alat, kami punya tools, Simantap namanya, yang bisa membantu Bapak Ibu menyusun RKT secara cepat, karena user interface kami, UI kami ini bisa menyajikan rapot pendidikan hasil unduhan yang Bapak Ibu miliki saat ini, itu bisa dilihat secara cepat dari warna-warnanya sehingga dengan mudah kita bisa melihat mana yang akan kita fokus untuk mencari permasalahannya, kemudian kita fokuskan lagi untuk mencari akar masalahnya. Kami tawarkan juga program kegiatan benahinya barangkali dibutuhkan Bapak Ibu. Begitulah inti dari materi kita hari ini. Mungkin selanjutnya Pak Parno bisa memandu untuk yang lainnya ya, oke Pak Parno ya. Ya, Oke, siap, siap. siap. Monggo. Baik, terima kasih Mas Oki, luar biasa ya, yang sudah memberikan informasi terkait dengan Simantap, dengan apa saja yang bisa dilakukan oleh Simantap guna membantu Bapak Ibu di satuan pendidikan dalam eh, menyusun RKP ya, kan, agar lebih sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, gimana Pak Parno, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab mungkin. Oke, Pak, monggo Pak Anies. Lanjut, itu sudah banyak yang mau bertanya. Sepertinya sudah banyak yang menanti.